Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfitur Rahma, program studi Pendidikan Matematika dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Nah, di sini pada video kali ini saya akan mengulas materi tentang kepemimpinan pada mata kuliah Pendidikan Karakter. Nah, menurut saya kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang atau kesanggupan orang tersebut dalam mengayomi dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan menurut para ahli, dalam buku Pendidikan Karakter sendiri itu ada 9 pendapat ahli. Namun di sini saya akan mengutarakan 2 pendapat saja, yaitu pertama menurut Ralph M. Stockdale, di mana beliau mengutarakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka untuk menetapkan dan mencapai tujuan. Nah, sedangkan pendapat yang kedua yaitu menurut Wahjo Sumicho, di mana beliau mengutarakan bahwa kepemimpinan pada hakikatnya adalah sesuatu yang melekat pada diri seorang pemimpin berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kesanggupan, dan kemampuan. Nah, kepemimpinan itu sendiri terdapat ada fungsi tersendirinya, di mana fungsi dasar kepemimpinan itu ada dua aspek, yaitu fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Kemudian yang kedua itu fungsi sebagai top management, yang dimana mengadakan planning, organizing, staffing, dan lain-lain. Nah, sedangkan menurut Hadari Nawawi, fungsi kepemimpinan itu ada 5 pokok fungsi, yaitu pertama fungsi planning, fungsi instruktur, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Adapun fungsi kepemimpinan yang hakiki yaitu selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha untuk mencapai pencapaian tujuan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai wakil dan juru bicara organisasi dengan hubungannya dengan pihak luar. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai komunikator yang efektif. Yang keempat yaitu sebagai integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Nah, dalam pembahasan tentang kepemimpinan ini sendiri kita pasti akan membahas tentang pemimpin. Nah, di mana arti pemimpin itu sendiri adalah ketua dalam suatu sistem, dalam suatu organisasi atau kelompok. Nah, apa yang membedakan antara pemimpin dan kepemimpinan? Seperti yang saya katakan tadi, pemimpin itu adalah peran atau ketua dalam sistem, dalam suatu organisasi atau kelompok. Sedangkan kepemimpinan itu adalah kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja guna mencapai tujuan dan sasaran. Adapun fungsi pokok pemimpin itu ada 3 hal, yaitu yang pertama memberikan kerangka pokok yang jelas dan dapat dijadikan pegangan oleh anggotanya. Kemudian yang kedua yaitu mengawasi, mengendalikan, dan menyalurkan perilaku anggota yang dipimpin. Kemudian yang ketiga itu menjadi bertindak sebagai wakil dalam berhubungan dengan dunia luar. Dalam kepemimpinan itu sendiri ada tipe kepemimpinan atau gaya kepemimpinan. Di antaranya yaitu tipe otoriter atau dominator, di mana di sini pemimpin itu cenderung bersifat memaksa kepada bawahannya, di mana bawahan di sini tidak bebas untuk mengutarakan pendapat dan bawahan hanya bertugas untuk mendengarkan perintah. Nah, pada tipe ini kelebihannya itu di mana yang pertama keputusan dapat diambil secara cepat karena tak ada bantahan dari bawahan. Kemudian yang kedua, pemimpin yang bersifat otoriter itu tidak segan untuk menegur bawahannya jika melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, mudah dalam melakukan pengawasan. Namun tipe ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya itu suasana akan menjadi kaku karena takut akan pemimpin yang otoriter tersebut. Kemudian yang kedua menimbulkan permusuhan dan rawan terjadi perpindahan karena bawahan tidak merasa nyaman. Kemudian yang ketiga itu bawahan merasa tertekan ketika melakukan kesalahan karena
takut akan dipecat atau hal lain sebagainya. Itu hanya beberapa kelemahan di antara kelemahan-kelemahan yang ada. Kemudian tipe yang kedua yaitu tipe demokratis, di mana di sini tipe demokratis itu kebalikan dari tipe otoriter, di mana pemimpin itu lebih berbaur kepada anggotanya dan berada di tengah-tengah anggota. Di sini kelebihan tipe otoriter demokratis itu sendiri, yang pertama, hubungan antara pemimpin dan bawahan itu humoris dan tidak kaku. Kemudian kedua, keputusan dan kebijaksanaan diambil itu melalui diskusi dan musyawarah, sehingga bawahan akan dihargai dan akan merasa dihargai dan dibutuhkan perannya. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan daya kreatif bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Kemudian kelemahannya itu ada beberapa kelemahan, diantaranya yaitu pertama, dalam proses pengambilan keputusan itu terasa lama karena melalui proses musyawarah. Kemudian kata mufakat itu akan sulit didapatkan karena pendapat setiap orang itu pasti berbeda-beda. Kemudian yang kelemahan yang selanjutnya yaitu akan memicu konflik jika keputusan yang diambil itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bawahan, terutama jika bawahan itu sendiri mempunyai ego yang tinggi. Nah, tipe yang ketiga, tipe kepemimpinan yang ketiga yaitu tipe karismatik, di mana di sini seorang pemimpin itu memiliki energi dan daya tarik yang sangat kuat. Di sini kelebihan dari tipe karismatik itu sendiri yaitu dapat mengkomunikasikan visi misinya dengan baik, kemudian dapat membangkitkan semangat bawahan untuk bekerja lebih giat, kemudian bisa mendapatkan pengikut dengan massa yang besar karena sifatnya yang berkarisma sehingga bisa dipercaya. Nah, kelemahan dalam tipe karismatik itu sendiri yaitu pertama, para pemimpin karismatik mudah mengambil keputusan yang berisiko. Kemudian pemimpin karismatik itu cenderung memiliki khayalan bahwa apa yang dilakukan pasti benar karena pengikutnya sudah terlanjur percaya. Kemudian yang ketiga, ketergantungan yang tinggi sehingga regenerasi untuk pemimpin yang berkompeten itu sulit. Nah, tipe kepemimpinan yang keempat yaitu tipe paternalistik, di mana tipe ini sendiri bawahan pemimpin meyakini bahwa bawahan belum bisa bersifat mandiri sehingga butuh dorongan. Nah, dimana kelebihan tipe paternalistik itu sendiri, pemimpin dimana kelebihan pertamanya itu pemimpin pasti memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua yaitu bawahan akan merasa aman karena mendapat perlindungan. Kemudian kelemahannya yaitu bawahan tidak memiliki inisiatif untuk bertindak karena tidak diberi kesempatan. Kemudian keputusan yang diambil itu tidak berdasarkan musyawarah bersama karena menganggap pemimpin yang paternalistik itu menganggap dirinya sudah melakukan hal yang benar. Kemudian kelemahan yang ketiga itu daya imajinasi dan kreativitas para pengikut itu cukup rendah karena tidak ada kesempatan untuk mengembangkannya. Kemudian tipe yang kelima yaitu tipe militaristik, di mana pemimpin di sini menggunakan sistem komando dalam menggerakkan bawahannya. Tipe militaristik sendiri itu kelebihannya tegas, pemimpin itu tegas dan tidak memiliki keraguan dalam mengambil keputusan. Kemudian bawahan akan memiliki disiplin yang tinggi dan bawahan akan merasa aman dan terlindungi. Kelemahan dalam tipe militaristik itu sendiri, yang pertama itu suasana akan menjadi kaku karena
lingkungan yang formal. Kemudian yang kedua yaitu pemimpin sukar dalam menerima kritikan karena dan saran dari bawahannya. Kemudian yang ketiga yaitu bawahan akan merasa tertekan dan tidak nyaman karena banyak aturan dan sifat keras dari pemimpin. Kemudian tipe kepemimpinan yang keenam yaitu tipe laissez-faire, di mana pada tipe ini pemimpin tidak memberikan arahan dan instruktur kepada bawahannya, namun bawahan diberi kebebasan untuk melakukan tugasnya sendiri. Kelebihan dari tipe laissez-faire ini sendiri adalah bawahan itu akan memiliki inisiatif dan dia mandiri karena diberi kebebasan. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu pemimpin tidak memiliki dominasi yang besar. Kemudian bawahan tidak akan merasa tertekan dalam menjalankan tugasnya. Namun kelemahannya juga itu pemimpin yang membiarkan bawahan untuk melakukan tugasnya tanpa kontrol itu dapat mengakibatkan mudah terjadi kekacauan dan bentrokan. Kemudian tujuan organisasi akan sulit tercapai apabila bawahan itu tidak memiliki dedikasi yang tinggi dan inisiatif yang tepat. Dari semua tipe kepemimpinan, dari 6 tipe kepemimpinan yang telah saya sebutkan tadi, dalam kondisi normal menurut saya yang harus diterapkan dalam situasi normal, tipe kepemimpinan yang diterapkan itu adalah tipe demokratis, karena dimana pada tipe ini pemimpin itu akan berbaur dengan bawahannya sehingga kondisi hubungan antara bawahan dan atasan itu harmonis dan tidak terlalu kaku. Kemudian di sini juga pada tipe demokratis juga pemimpin akan menerima saran dan masukan dari bawahannya. Kemudian keputusan juga diambil secara musyawarah. Nah, kemudian kalau kita dihadapkan pada situasi tertentu, maka tipe mana yang cocok digunakan? Nah, menurut saya tipe yang cocok digunakan dalam situasi tertentu tersebut itu tipe militeristik. Kenapa? Karena dalam tipe ini dia itu menggunakan sistem komando dan dia akan langsung memerintahkan bawahannya. Kemudian dia juga tegas dan tidak ada keraguan dalam mengambil keputusan. Nah, dalam 6 tipe kepemimpinan juga ini yang melekat pada diri saya. Misalnya ada pertanyaan, tipe kepemimpinan mana yang melekat pada diri Anda? Nah, yang melekat pada diri saya menurut saya itu adalah tipe demokratis, di mana saya akan berbaur dengan bawahan dan menerima masukan yang ada dari bawahan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemimpin, di mana pemimpin sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang dinamakan pemimpin formal dan ada yang dinamakan pemimpin informal. Nah, pemimpin formal itu sendiri menurut para ahli adalah seseorang baik pria maupun wanita yang oleh organisasi atau perusahaan itu dibutuhkan sehingga ditunjuk berdasarkan surat keputusan pengangkatan dari organisasi dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajibannya yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut yang ditetapkan sejak semula. Kemudian pemimpin formal ini, lahirnya pemimpin formal itu karena penunjukan secara sah, kemudian diangkat secara resmi dalam jabatan kepemimpinan, dan keputusan pengangkatannya itu melalui surat keputusan yang formal. Jadi pemimpin formal itu dia memiliki legalitas sebagai seorang pemimpin. Nah, sedangkan pemimpin informal itu sendiri adalah pemimpin yang mendapatkan pengakuan dari masyarakat karena dalam dirinya itu terdapat kualitas yang unggul sehingga dia diandalkan oleh masyarakat dan ditunjuklah sebagai dianggaplah sebagai pemimpin. Nah, lahirnya pemimpin informal itu sendiri tidak melalui penunjukan secara resmi, namun karena adanya pengakuan masyarakat
yang menganggap mereka itu unggul dalam suatu hal sehingga ditunjuklah menjadi pemimpin. Jadi pemimpin informal itu tidak memiliki legalitas, dia hanya sekedar sebagai seorang pemimpin dalam suatu masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat itu sendiri. Ciri-ciri kepemimpinan formal, pemimpin formal sendiri diantaranya yaitu pemimpin formal berstatus sebagai pemimpin formal selama masa jabatannya atas dasar legalitas. Kemudian sebelum pengangkatannya sebagai seorang pemimpin, maka dia harus memenuhi syarat-syarat syarat formal terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu apabila pemimpin formal ini melakukan kesalahan, maka dia akan dikenai sanksi dan dihukum. Kemudian ciri-ciri yang keempat itu dia bisa mencapai promosi dan kenaikan jabatan formal. Kemudian selama dia diberi oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas kewajibannya. Dan masih ada lagi ciri-ciri yang lain. Kepemimpinan informal itu sendiri, ciri-cirinya yaitu dia tidak memiliki legalitas sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang kedua itu masyarakat yang mengakuinya sebagai mengakuinya sebagai seorang pemimpin. Kemudian dia tidak mendapat dukungan dari organisasi formal. Kemudian apabila dia melakukan kesalahan itu dia tidak mendapat hukuman, namun respeknya masyarakat terhadap dirinya itu akan berkurang. Kemudian pribadinya tidak diakui dan dia ditinggalkan masanya. Nah, selanjutnya yaitu pada diri seorang pemimpin formal itu biasanya ada nomenklatur atau nama jabatannya. Nah, itu tergantung pada situasi atau tergantung pada lingkungan. Nomenklatur jabatan bagi seorang pemimpin formal, contohnya diantaranya itu ada yang disebut sebagai CEO, itu merupakan pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan. Kemudian presiden dan perdana menteri itu pemimpin dalam suatu negara, tergantung dari negara itu apakah presidensial atau parlemen. Kemudian ada rektor dan kepala sekolah merupakan pemimpin dalam instansi pendidikan. Nah, contoh pemimpin formal seperti yang saya sebutkan tadi itu adalah misal kepala sekolah. Contoh itu adalah contoh kepemimpinan formal dalam lingkup instansi pendidikan, kepala sekolah dan rektor. Nah, contoh kepemimpinan informal itu pemimpin yang diakui oleh masyarakat. Contohnya seperti ustadz, kiai, dan ulama. Nah, seorang pemimpin itu tidak akan secara otomatis diterima oleh bawahannya karena jabatan sebagai seorang pemimpin formal maupun jabatan sebagai seorang pemimpin formal itu tidak menjamin seseorang itu akan diterima sebagai pemimpin oleh bawahannya, karena kepemimpinan itu adalah proses untuk mendapatkan atau memperoleh kepercayaan dan menginspirasi, kemudian mempengaruhi orang lain ke arah yang positif. Jadi jika seseorang sudah ditunjuk secara formal untuk menjadi seorang pemimpin, itu tidak akan secara otomatis dapat diakui oleh bawahannya sebagai seorang pemimpin, tergantung bagaimana dia mempengaruhi bawahannya atau mensugesti bawahannya bahwa dia itu pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana dia mendapatkan kepercayaan dari bawahan tersebut. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan kekuasaan. Setelah tadi kita membahas tentang kepemimpinan dan pemimpin, sekarang kita akan beralih ke pembahasan tentang kekuasaan. Para pakar kepemimpinan memberikan pengertian tentang kekuasaan itu berbeda-beda. Nah, menurut A. Rogers, kekuasaan adalah suatu sumber yang bisa atau tidak bisa digunakan. Kemudian menurut Bierstadt,
Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan kekuatan. Nah, menurut Wrong, kekuasaan itu dibatasi hanya pada suatu kontrol atas orang lain yang berhasil. Adapun sumber dan bentuk dari kekuasaan, menurut Amitai Etzioni, terdapat dua sumber dan bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan jabatan dan kekuasaan pribadi. Nah, French dan Raven itu membagi sumber kekuasaan menjadi 5, yaitu kekuasaan paksaan, kekuasaan keahlian, kekuasaan legitimasi, kekuasaan referensi, dan kekuasaan penghargaan. Kemudian oleh Raven dan K. Ruglansky itu menambahkan kekuasaan ke-6. Dari 5 tadi itu kemudian ditambahkan oleh Raven dan Ruglansky kekuasaan ke-6, yaitu kekuasaan informasi. Kemudian oleh Hersey dan Goldsmith mengusulkan lagi kekuasaan ke-7, yakni kekuasaan hubungan. Nah, menurut Peabody itu terdapat 4 kategori kekuasaan, yaitu kekuasaan legitimasi, kekuasaan jabatan, kekuasaan kompetensi, dan kekuasaan pribadi. Nah, itulah tadi ulasan materi tentang kepemimpinan yang terdapat dalam mata kuliah pendidikan karakter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.